kami semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Biar kami benar-benar mengenal Tuhan, bukan apa dari kata orang, tapi kami punya pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Bapa yang setia. Bahkan Kau berkata sekali-kali Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau beri hidupmu bagi kami. Kau merindukan dan merencanakan hari depan yang terbaik buat kami. Amin. Karena itu kami mau dengar firman-Mu. Tuhan mendidik kami, menegur kami, supaya kami dapat memperbaiki perilaku yang salah dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Kami siap belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya mau melanjutkan apa yang minggu lalu kita sudah belajar, ya, mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, secara khusus hari ini saya bicara tentang bagaimana kita mengenal Tuhan dan mengasihi Dia. Ya. Nah, Bapak Ibu, semakin dalam kita mengenal Tuhan, semakin intim dan dekat kita mengenal Dia secara pribadi, maka saudara pasti akan semakin mengasihi Dia. Amin. Ya. Nah, kalau kita semakin mengenal Dia dan semakin mengasihi Tuhan, maka semakin kuat juga kerinduan dari Bapak Ibu Saudara untuk mentaati Dia dan melayani Dia. Ya. Nah, di dalam Matius pasal 25, Matius pasal 24 dan seterusnya itu kan Yesus khotbah tentang akhir zaman. Nah, di Matius 25 Yesus itu kasih perumpamaan, ya, dia mengajar tentang domba dan kambing, ya. Nah, di dalam Matius 25 itu saudara akan menemukan bagaimana Yesus kemudian menolak kawanan kambing itu dan Yesus menegur mereka karena mereka tidak mengasihi Tuhan, ya. Alasannya kenapa? Ternyata mereka tidak mengenal Tuhan, ya. Dan Yesus bilang, apapun yang kamu tidak lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Karena mereka berkata, Tuhan, kapan kami lihat Tuhan lapar, kapan kami lihat Tuhan telanjang, kapan kami tahu bahwa Tuhan haus, Tuhan ada dalam penjara. Ya, nah dari sini mereka sebenarnya berawal dari mereka tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Ya, bahkan di dalam Matius 24 salah satu tanda yang Yesus katakan, ya, tentang akhir zaman adalah bahwa kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Ya, kenapa? Ya jelas mereka tidak mengasihi karena mereka tidak kenal. Kita tidak mungkin mengasihi orang yang kita tidak kenal. Ya, dan kita tidak mungkin mengenal orang yang tidak pernah kita kenal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bilang di akhir zaman kasih kebanyakan orang itu akan semakin dingin. Ya, nampak dari mana? Nampak dari memudarnya manifestasi dari kasih. Apa manifestasi dari kasih? Adalah melayani dan memberi. Ya, kita udah belajar itu. Ya, kalau Bapak Ibu semakin dalam dan semakin kuat Bapak Ibu mengenal Tuhan, Bapak Ibu akan mengasihi Dia dan mengasihi orang-orang yang Dia kasihi. Kita tahu bahwa hukum kasih adalah hukum yang tertinggi dan yang terutama. Dan hukum-hukum yang lain sangat bergantung kepada hukum kasih. Ya, Yesus mengajarkan, ya, dari hukum-hukum lain itu semua bergantung dalam hukum kasih. Jadi kalau kita tidak hidup dalam kasih, saudara tidak mungkin kemudian mengerjakan kehendak dan perintah-perintah Tuhan yang lainnya. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan yang kekal dan kematian yang kekal itu sangat erat hubungannya dengan pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, bahwa kehidupan yang kekal dan kematian yang kekal itu sangat erat hubungannya dengan pengenalan akan Tuhan, ya.
Bapak Ibu tentu sudah ingat ya, minggu lalu saya share dari Hosea pasal yang keempat bahwa Tuhan berkata, aku punya perkara dengan bangsa ini karena bangsa ini tidak memiliki pengenalan akan Allah. Bukan aku tidak menyatakan pengenalan akan Allah, tapi kamu yang menolak pengajaran tentang pengenalan akan Allah. Tuhan terus secara kontinu memperkenalkan dirinya kepada umat Tuhan. Dan hari ini saudara dan saya juga, kita bisa membaca Alkitab di mana Allah menyatakan dirinya secara konsisten dan jelas bahwa dia Tuhan yang ingin dikenal. Dia Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Nah, tadi saya katakan bahwa kehidupan kekal, kematian kekal sangat erat hubungannya dengan pengenalan akan Allah, ya. Nah, mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga, Yesus berkata dalam doanya kepada Bapa di surga. Dia berkata demikian, inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, kehidupan yang kekal berkaitan erat dengan pengenalan kita kepada Bapa di surga, pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita membuka hati kita kepada Tuhan, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kehidupan yang berlangsung selagi kita masih ada di dalam dunia. Kita kemudian membangun hubungan yang erat, intim secara pribadi dengan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa pribadi yang kita percayai, pribadi yang kita kenal, pribadi yang kemudian kita memberi waktu terhubung secara pribadi dengan dia adalah pribadi yang kekal. Betul? Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Bahwa Tuhan ini adalah pribadi yang kekal, yang kemudian akan bersama-sama dengan orang yang mengenal dia, yang mengasihi dia, yang mentaati dia, yang melayani dia, yang memberikan kehidupannya kepada Kristus, itu akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Sebaliknya mereka yang tidak mengenal Yesus, mereka tidak akan bersama dalam kehidupan yang kekal. Mereka akan ada di kematian yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal, kematian yang kekal ditentukan oleh kata mengenal. Nah, itu sebabnya kita tahu kan, pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka. Matius 7 ayat 23. Penyalah daripadaku. Berarti tidak bersama dengan Tuhan. Hai kamu pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal kamu. Jadi bersama dengan Yesus dan tidak bersama dengan Yesus sangat ditentukan oleh pengenalanmu akan Tuhan. Saudara tidak akan mungkin berani totalitas dengan Tuhan, radikal dengan Tuhan, ya mati-matian all out dengan Tuhan kalau saudara tidak kenal dia. Sebaliknya kalau saudara mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Tuhan secara pribadi bukan dari apa kata orang, tapi saudara mengalami sendiri, saudara akan kemudian berani kemudian melakukan apapun yang Tuhan mau. Kita belajar minggu lalu kan, bagaimana kehidupan Ayub, kehidupan Musa, kehidupan Daud, mereka yang mengenal Tuhan secara pribadi, dikenal Tuhan, dipuji Tuhan. Lihatlah apa respon mereka ketika Tuhan membuat keputusan-keputusan yang sebenarnya secara daging tidak memberi keuntungan buat mereka. Tapi lihatlah orang yang mengenal Tuhan, menghormati, menghargai semua keputusan-keputusan Tuhan dengan hati yang rela. Dengan hati yang penuh ketaatan kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mengambil semua dari Ayub, dia berkata, Tuhan tidak melakukan yang tidak patut. Yang Tuhan lakukan itu baik. Ayub di akhir berkata begini, dulu dari kata orang aku mengenal dia, tapi hari ini aku memandang Tuhan secara pribadi. Dia mengenal Tuhan.
secara pribadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, kehidupan yang kekal, kematian yang kekal, itu berhubungan erat dengan pengenalanmu akan Tuhan. Kenapa banyak orang di luar sana menolak Yesus? Karena mereka belum kenal Tuhan. Kalau mereka kenal, mereka tidak akan menolak Dia. Ya, umat Tuhan, bangsa Israel menolak Yesus karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, salah satu hal yang sangat penting, ya, yang kemudian menjadi bagian yang terpenting juga yang Tuhan rindukan ada dalam kehidupan umat Tuhan, salah satunya adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi ini merupakan salah satu inti utama dari seluruh apa yang diajarkan dalam Alkitab, yaitu sebuah gagasan untuk saudara dan saya dan semua orang untuk bisa mengenal Allah. Nah, lihatlah, minggu lalu kita baca ini. Ya, Tuhan bicara lewat Yeremia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, orang kuat bermegah karena kekuatannya, orang kaya bermegah karena kekuatannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tahukah kita bahwa terbanyak di antara kita semua ini, bahkan orang-orang di luar sana, kita itu seringkali berusaha membuat orang lain, ya, membuat diri kita terlihat lebih baik di mata orang lain. Betul? Kita tuh tanpa sadar berupaya untuk supaya kita tuh terlihat lebih oke, lebih keren, ya, lebih baik di mata orang lain. Nah, ya, kita kemudian membanggakan apa? Membanggakan pekerjaan kita, mobil kita, handphone kita, pakaian kita, tas branded lah, ya, pendidikan kita lah, ya, rumah kita yang besar lah. Ya, kita mencoba kemudian memperlihatkan kepada orang lain betapa baiknya hidup kita ini. Ya, tanpa kita sadar kita membanggakan hal itu. Bapak Ibu, tapi Tuhan bilang sama kita hari ini, kalau kita ingin membanggakan sesuatu dalam hidup saudara dan saya, ya, berbanggalah karena kita mengenal Tuhan. Ya, ini hal yang sangat Tuhan sukai. Ya. Nah, kita sudah belajar bahwa semua pemberian Tuhan itu bukanlah Tuhan. Ya, yang perlu kita banggakan. Seharusnya pemberian Tuhan itu membuat kita semakin mengasihi Dia, semakin respect, semakin hormat, semakin takut akan Tuhan. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Sadarkah saudara bahwa bisa saja seseorang itu mengetahui banyak hal tentang Tuhan tanpa dia pernah benar-benar mengenal Tuhan. Sekali lagi, ya. Sadarkah saudara bahwa kita ini bisa saja mengetahui banyak hal tentang Tuhan tanpa kita pernah benar-benar mengenal Tuhan. Dan kita seringkali mencampur adukan ini, ya, mengetahui tentang Tuhan dan mengenal Tuhan itu dua hal yang berbeda. Iya. Saudara mungkin tahu tentang saya. Ya, tahu tanggal lahir saya, tahu saya tinggal di mana, tahu saya lulusan apa, tahu saya menikah kapan mungkin, tahu siapa istri saya, tahu anak-anak saya, ya. Tapi mengetahui semua itu bukan berarti saudara sudah benar-benar mengenal saya. Itu hanya berarti saudara tahu sedikit tentang saya. Saudara tidak benar-benar mengenal saya. Betul? Ya. Nah, mengetahui tentang Tuhan tidak sama dengan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan sekedar saudara memiliki pengetahuan intelektual. Ya, pengetahuan di dalam otak dan pikiran saudara tentang Tuhan. Bahwa Yesus lahir dari Maria.
ya, dikandung oleh Roh Kudus, lahir di Bethlehem, papanya namanya Yusuf. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa menceritakan tentang Yesus apa yang dia lakukan. Tapi sebenarnya kita tidak benar-benar mengenal dia. Tapi kita punya pengetahuan tentang Yesus, ya. Jadi mengenal Tuhan sekali lagi bukan bicara tentang saudara memiliki pengetahuan tentang Tuhan, melainkan memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saja ya, ketika kita sebagai orang Kristen, kita mendengarkan khotbah, saudara beribadah, membaca Alkitab, bahkan mungkin ikut kelas pengajaran. Tapi bisa saja kita gagal menikmati hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa menjalani seluruh kehidupan kekristenan kita tanpa kita pernah benar-benar mengenal Dia. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus itu terus bersinggungan bukan hanya dengan orang banyak, tapi dia juga bersinggungan dengan orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, betul? Ya, orang-orang yang dikenal sangat menguasai hukum Taurat. Ya, nah, saya ingin supaya saudara memperhatikan ini. Kita tentu mengenal siapa orang Farisi. Orang Farisi, ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, imam-imam kepala, ya. Mereka ini orang-orang yang tahu banyak tentang Tuhan. Ya. Nah, kalau kita mau cerdas cermat lawan mereka, kita pasti kalah. Ya. Mereka itu menguasai hukum Taurat sejak mereka masih usia belasan tahun. 15 tahun tuh mereka sudah menghafal semua kitab dari Yosua sampai Maleaki. Itu hafal. Luar biasa Bapak Ibu. Di belasan tahun mereka sudah mulai ya dari 10 sampai 15 tuh mereka sudah mulai menghafal hukum Taurat. Kitab Musa itu mereka sudah mulai menghafal. Itu orang Yahudi keren banget. Makanya orang-orang pintar di dunia ini ya orang-orang Yahudi. Bapak Ibu. Ya, jadi mereka tahu segalanya tentang Tuhan, tetapi yang kita baca di dalam Injil, ya, bahwa mereka sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Ya, nah, coba lihat apa yang Yesus katakan, yang Yesus kutip dari juga kitab Perjanjian Lama. Dalam Matius 15 ayat 8, Yesus bilang begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, ya. Nah, ini ironis sekali ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Banyak orang Kristen itu mengambil komitmen dalam dirinya untuk belajar tentang Tuhan, tapi mereka tidak pernah menyerahkan hati mereka kepada Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, ya. Jadi bisa jadi kita datang ke gereja, kita menyanyi pakai bibir kan, pakai mulut ya. Saudara memuliakan Tuhan, saudara menyembah Tuhan. Tapi sebenarnya hati kita nggak ada di sini. Hati kita nggak terhubung sama Tuhan. Ya, kita datang karena kita agama Kristen. Tapi kita nggak pernah kasih hidup kita sama Tuhan. Kita nggak pernah kasih hati kita sama Tuhan. Nah, inilah perbedaan antara pengetahuan dan keintiman. Terletak di mana? Pengenalan. Wah, ini warning, ini peringatan keras buat saudara dan saya. Tentu firman Tuhan ini bicara pertama kepada saya. Saya harus cek hati saya. Seberapa saya mengenal Tuhan. Ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak berarti bahwa belajar firman Tuhan, ikut kelas pengajaran, ikut kelas pemuritan itu tidak ada artinya. Nggak penting, enggak Bapak Ibu. Jangan salah paham dengan hal ini. Mempelajari, menghayati firman Tuhan itu sangat-sangat penting dan berharga. Karena Yesus berkali-kali mengutip perjanjian lama.
Yesus menguasai hukum Taurat. Dia menguasai kitab-kitab perjanjian lama, kitab para nabi. Ya, Paulus juga berkali-kali mengingatkan kepada orang-orang yang dia layani. Supaya mereka ini mendapatkan pengetahuan akan kebenaran. Masalahnya bukan pada pengetahuan Bapak Ibu. Masalahnya muncul ketika kita sudah merasa cukup dengan pengetahuan kita, lalu kemudian kita berhenti sampai di situ. Sekali lagi, masalahnya bukan terletak pada pengetahuannya. Pengetahuan itu baik. Ya, masalahnya adalah kembali kita sudah merasa cukup dengan pengetahuan yang kita miliki tentang Tuhan. Dan kita cuma berhenti sampai di sana. Kita memiliki pengetahuan tanpa keintiman dengan Tuhan. Tanpa punya waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, di awal pengumuman selalu ingat, ya Bapak Ibu kita ada doa pagi. Bisa onsite di tempat ini jam 5. Kalau nggak bisa nanti ya Bapak Ibu bisa ikut online gitu. Ya. Itu sudah 1 tahun lebih kita kerjakan. Tidak banyak. Ya. Tidak banyak yang kemudian dengan antusias dan berkomitmen untuk ada dalam hubungan-hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kedua hal ini saling berkaitan. Mari saya kasih contoh buat Bapak Ibu Saudara. Salah satu bukti bahwa saya memiliki hubungan yang dekat intim dengan istri saya, itu ditandai oleh seberapa banyak saya mengenal dia. Saya tahu makanan kesukaannya. Kalau dia pergi ke tempat ini, dia pasti akan pilih ini. Saya tahu jenis dan merek sampo yang istri saya pakai. Ya, kemudian apa ini? Biasa sebelum bedak ini apa nih? Foundation. Saya tahu, ya, beli di mana, kapan waktunya beli, gitu ya. Saya tahu, Bapak Ibu. Nah, saya tahu apa yang dia akan pesan kalau dia ke restoran Secret Tegal. Ya. Saya tahu kalau misalkan saya ajak dia pagi-pagi ke Jalan Teri, saya tahu apa yang akan dia cari. Saya mengenal karena kami punya hubungan yang dekat. Bapak Ibu, jadi pengetahuan tentang istri saya itu bagian dari keintiman. Bagian dari hubungan yang sangat dekat. Tapi hanya punya pengetahuan bukan berarti punya keintiman. Saudara punya banyak hal ya yang saudara tahu tentang istri saya. Tapi apakah saudara punya hubungan yang sangat dekat dan intim dengan istri saya? Nah, mengenal dia secara kuat dibandingkan saya? Anda. Nah, ini yang membuat perbedaan, ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh lagi untuk mengenal Tuhan, saudara perlu tahu hal ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan sudah mengenal saudara sebelum saudara mengenal Dia. Mari kita lihat di dalam Mazmur 133. Saya tampilkan semua ayat ini dalam versi firman Allah yang hidup. Ya, jadi saya akan bacakan dan Bapak Ibu coba perhatikan. Seberapa kuat dan jauh Tuhan itu mengenal saudara dan saya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Ayat yang pertama, ya Tuhan, Engkau telah menyelidiki hatiku dan mengetahui segala sesuatu mengenai aku. Segala sesuatu. Ya, Engkau tahu bila aku duduk atau bila aku berdiri. Dari jauh Engkau sudah mengenal setiap pikiranku.
Engkau menyiapkan jalan di hadapanku dan memberitahu aku di mana harus berhenti dan beristirahat. Setiap saat engkau tahu di mana aku berada. Engkau tahu apa yang akan kukatakan bahkan sebelum aku mengucapkannya. Engkau berada di hadapanku maupun di belakangku dan meletakkan tanganmu yang penuh berkat di atas kepalaku. Betapa mulia dan menakjubkan semuanya ini. Ya, Bapak Ibu, di bagian ini Daud berkata, tidak ada satu hal pun yang Tuhan tidak tahu tentang kita. Tentu ini bisa menjadi hal yang membanggakan, tapi sekaligus juga mengerikan buat kita. Kenapa? Karena Tuhan itu bisa tahu pikiran-pikiran kita. Waktu kita sendiri, waktu kita kumpul sama orang lain, Tuhan tahu ya. Bahkan Tuhan tahu basa-basi kalimat kita. Ya, waktu kita ngobrol seseorang, oh ya nggak apa-apa, padahal kita lagi dongkol. Lawan bicara kita nggak tahu, Tuhan tahu. Bahkan sebelum kita ngomong, Tuhan sudah tahu. Ya. Jadi Tuhan sangat mengenal hidup saudara dan saya. Apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik, tentunya dong. Dia tahu pergumulanku, dia tahu kesusahanku, dia juga tahu dosa-dosa yang aku sembunyikan. Tapi menjadi kabar buruk kalau kita mau hidup dalam dosa. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ini yang kita harus tahu. Tuhan mengenal saudara dengan sangat-sangat luar biasa. Makanya Daud berkata, betapa menakjubkan semuanya ini. Aku duduk dia tahu, aku berdiri dia tahu. Dia tahu apa yang aku lakukan waktu aku sendiri. Waktu di kamar mandi, waktu di pasar, dimanapun Tuhan tahu. Oke, kita lihat ayat berikutnya. Mana mungkin aku lari dari rohmu, kata Daud. Mana mungkin aku menjauh dari Allahku. Jika aku naik ke surga, engkau ada di situ. Jika aku turun ke tempat orang mati, engkau ada di situ. Jika aku mengendarai angin pagi ke lautan yang paling jauh, di situ pun tanganmu akan menuntun aku. Kekuatanmu akan mendukung aku. Jika aku mencoba bersembunyi di dalam kegelapan, malam berubah menjadi terang di sekelilingku. Karena kegelapan pun tidak dapat bersembunyi dari Allah. Bagimu malam adalah secerah siang hari. Bagimu kegelapan dan terang sama saja. Tidak ada yang bisa menutupi pandangan Tuhan. Ayat 13, engkaulah yang membuat bagian-bagian halus di dalam tubuhku dan menenunnya di dalam rahim ibuku. Terima kasih karena engkau telah membuat aku dengan begitu menakjubkan. Sungguh mengagumkan kalau direnungkan. Buatan tanganmu sungguh ajaib dan semua ini kusadari benar. Pada waktu aku dibentuk di tempat tersembunyi, engkau ada di sana. Sebelum aku lahir, engkau telah melihat aku. Sebelum aku mulai bernafas, engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Setiap hariku tercantum dalam kitabmu. Tuhan, sungguh indah dan menyenangkan bahwa engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, engkau masih juga memikirkan aku. Selidiki aku ya Allah, dan ketahuilah hatiku, ujilah pikiranku. Tunjukkanlah segala sesuatu di dalam diriku yang membuat engkau sedih. Dan tuntunlah aku di jalan hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan mengenal saudara dengan sangat baik. Lebih baik daripada saudara mengenal dirimu sendiri. Ya, pernahkah saudara mendengar orang berkata begini? Tidak ada orang yang benar-benar mengerti aku. Pernah? Bahkan mungkin kita juga pernah mengucapkan itu. Tidak ada orang yang betul-betul mengerti aku.
Ini sebenarnya memberikan gambaran tentang kedangkalan sebuah hubungan. Betul? Sehingga kita berkata tidak ada orang yang benar-benar mengerti aku. Ya, bahkan kita juga pernah mungkin sering berkata bahwa kita baik-baik saja. Tapi sebenarnya enggak. Karena kita merasa tidak ada orang yang peduli dengan kita. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun yang mengerti tentang kita. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang Bapak Ibu sedang alami. Ya, bahkan kadang-kadang kita itu senang memiliki orang yang bisa memahami kita sepenuhnya, betul? Senang kan punya sahabat yang ngerti tentang kita, yang tahu apa yang kita alami, tahu apa yang sedang kita rasakan. Tapi apakah kita benar-benar menginginkan orang yang tahu semuanya tentang kita? Coba pikirkan sejenak. Apakah Bapak Ibu betul-betul menginginkan seseorang yang tahu semua tentang saudara, bukan hanya baikmu, tapi juga burukmu? Wah, ini kan di belakang kita ini kan ada layar. Bagaimana kira-kira kalau seseorang yang sangat mengerti tentang saudara, lalu menayangkan 5 menit tentang kehidupan saudara. Biasanya sebelum ditayangkan, kita seleksi dulu. Yang jelek-jelek dihapus. Kita tidak mau orang lain tahu. Ya, atau mungkin beberapa orang mungkin sudah ditampilkan. Begitu giliran kita lari keluar. Kita tidak mau, kita malu kalau orang tahu semua keburukan kita. Tapi kita senang kalau orang tahu kebaikan kita. Makanya saya sering katakan bahwa orang itu punya 2 kantong. Kantong yang di depan itu berisi tentang kebaikan dirinya dan keburukan orang lain. Makanya kalau ngomong tentang orang lain yang buruk cepet. Kan di depan gampang dikeluarin. Ya, wah dia tuh begini. Tapi aku enggak. Aku ini orangnya begini gitu kan. Di belakang itu kebaikan orang dan keburukan kita. Makanya susah sekali kita menceritakan kebaikan orang. Ngambilnya susah. Susah juga menceritakan tentang keburukan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ada satu pribadi yang Daud bilang. Dia tahu semuanya tentang aku. Dia menyelidiki dan dia mengenal aku. Tuhan tahu saudara. Dia tahu apa yang saudara lakukan. Dia tahu apa yang saudara katakan. Dia tahu apa yang saudara pikirkan. Dia tahu apa yang terjadi secara pribadi maupun apa yang kita lakukan di depan umum. Ya, dia punya akses langsung masuk ke dalam pikiran-pikiran saudara dan hati saudara. Apakah itu menakutkan buat saudara atau itu justru memberikan sebuah sukacita kepada saudara? Tapi lihatlah Daud berkata begini, Tuhan selidiki aku. Coba lihat lebih jauh lagi Tuhan. Ada enggak Tuhan segala sesuatu di dalam diriku yang bisa membuat Tuhan sedih? Tunjukkan sama aku supaya aku hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Daud berkata, enggak ada yang tersembunyi. Enggak perlu aku sembunyi. Aku lari tetap Tuhan ada di sana. Aku mau sembunyi di bawah, aku mau ke atas, aku mau ke samping. Tuhan ada di sana. Ada satu lagu sekolah minggu kan. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya. Terus. Allah Bapa di surga. Dia melihat. Dia mengetahui semuanya. Betul? Yang tersembunyi pun Tuhan itu tahu. Nah, Bapak Ibu, ya. Tapi Daud ini luar biasa. Ya, dia berkata, Tuhan selidiki aku. Ketahuilah pikiranku, ketahuilah hatiku. Saya percaya bahwa kita tidak akan mengatakan hal-hal seperti ini kecuali kepada seseorang yang kita yakini bahwa dia mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Betul? Daud itu berani mengatakan itu kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan mengasihi dia. Bahkan ketika orang tuanya membuang dia, dia tahu Tuhan menerima dia. Itu sebabnya Daud berani berkata, Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Aku tidak perlu sembunyikan itu. Waktu Tuhan
menegur Daud lewat Nabi Nathan. Dia terbuka, Tuhan, aku memang bersalah, aku berdosa, aku minta ampun. Jangan ambil rohmu dariku, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Bapak Ibu, karena dia tahu, dia juga mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, dia bukan hanya dikenal Tuhan, tapi Daud itu mengenal Tuhan. Alkitab katakan Daud melakukan seluruh kehendak Allah pada zamannya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mentaati Tuhan. Kita mentaati Tuhan karena kita mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mengenal kita, betul? Tuhan mengenal saudara dan saya. Nah, karena itu mari kita belajar mengenal Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Ya, kita bersama-sama perlu berusaha, bukan hanya mengetahui lebih banyak tentang Tuhan, tapi juga memiliki hubungan yang erat, intim dengan Tuhan. Ya, saudara perlu membangun hal itu supaya saudara bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Waspadai ini Bapak Ibu, waspadai ini. Saudara dan saya bisa belajar tentang Tuhan tanpa pernah menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bisa memiliki banyak pengetahuan tentang Tuhan, tapi kita tidak pernah benar-benar mengenalnya. Itu bisa terjadi. Itu diceritakan banyak di dalam Alkitab. Nah, mari kita lihat satu peristiwa. Ini peristiwa tentang seorang perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus. Ya, dia menangis dengan air matanya, membasuh kaki Yesus, menyekannya dengan rambutnya, lalu dia mengurapi Yesus dengan minyak yang dia bawa. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50, ya nanti Bapak Ibu baca saja di rumah. Saya mau ceritakan ringkasnya saja buat Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam kisah ini Yesus diundang oleh seorang Farisi. Ya, kalau saya bilang orang Farisi, orang yang tahu banyak tentang Tuhan. Ya, namanya Simon. Ya, pada masa itu mengundang seorang rabi. Yesus itu kan dikenal seorang rabi. Ya, rabi guru. Ya, makanya orang banyak pengen dekat sama Tuhan. Orang banyak, bahkan orang tua bawa anak-anaknya supaya Tuhan itu menumpangkan tangan dan melepaskan berkat buat anak-anak mereka. Ribuan orang setiap hari mau dekat sama Yesus. Ya, bahkan Sakius pun kepengen kenal Yesus. Ya, sampai-sampai dia tinggalkan kesibukannya, naik ke atas pohon hanya untuk melihat siapa Yesus itu. Waktu Yesus berkata, Sakeus, turunlah, aku mau ke rumahmu. Wah, Alkitab mencatat kalimat selanjutnya. Maka turunlah Sakeus dan menyambut Yesus dengan sukacita. Senang banget bisa undang Yesus datang ke rumahnya. Ya, siapa orang yang terkenal di dunia hari ini yang Bapak Ibu kagumi? Bayangkan kalau dia datang ke rumah saudara. Ya, betapa sibuknya saudara, persiapan saudara. Ya, saudara lakukan untuk apa? Untuk menghormati orang yang saudara kagumi, betul? Ya kan? Persiapan saudara, rumah dibersihkan, ya, kemudian makanan disiapkan, semua sajian yang istimewa, itu bentuk penghormatan saudara kepada yang saudara hormati, yang saudara undang. Nah, mengundang Yesus datang ke rumah untuk makan malam, itu suatu kehormatan besar. Tapi waktu saudara membaca kisah ini, saudara akan menemukan dengan jelas bahwa Simon tidak menghormati Yesus. Dan sepertinya itu sengaja dilakukan. Saudara, nanti kalau saudara baca, saudara akan temukan. Nah, pada masa itu, budaya dan tradisi orang-orang Yahudi waktu itu, kalau ada jamuan makan dan mengundang seseorang yang dihormati, seorang yang disegani. Nah, biasanya mereka itu punya tata krama, attitude, etika, ya, menyambut seorang yang diundang dan yang dihormati. Biasanya kalau kita undang seseorang, ya, begitu kita tahu dia sudah datang, kita di depan pintu, ya, lalu kita kasih apa? Salaman. Ya kan? Itu budaya kita kan? Kita salaman.
Nah kalau di dalam budaya orang Yahudi pada waktu itu, Bapak Ibu, yang pertama yang biasa mereka lakukan adalah memberi ciuman. Ingat waktu Yudas memberi ciuman kepada Yesus? Ya, itu budaya ya Bapak Ibu, ya, cipika cipiki gitu ya. Bukan bibir sama bibir gitu ya Bapak Ibu ya, jangan ya. Nah jadi mereka memberikan ciuman. Itu budaya mereka menyambut dan memberi penghormatan kepada tamu yang mereka undang. Mengabaikan hal ini ya merupakan ungkapan sikap yang kasar sebenarnya. Ya, sama halnya waktu kita undang seseorang, begitu dia datang kita nggak nyapa, kita nggak ulurkan tangan, kita biarin aja. Wah, itu bentuk ketidakpenghormatan kita, ya. Nah, itu di abad yang pertama, bahkan yang kedua bukan hanya mencium, biasanya mereka mencuci kaki tamunya, ya. Itu wajib dilakukan sebelum makan malam. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh menghormati tamu saudara pada masa itu, ya, biasanya kita mencuci kaki tamu kita. Kita bisa melakukannya sendiri atau saudara bisa meminta pelayan saudara untuk mencuci kaki tamu saudara, atau minimal sediakan air supaya tamu kita bisa mencuci kaki kita. Ingat jalan waktu itu tidak ada aspal, jadi selalu berdebu, ya. Nah itu salah satu budaya, ya. Nah untuk tamu yang terhormat biasanya mereka juga memberikan minyak zaitun untuk apa? Untuk mengurapi kepala mereka. Tapi waktu waktu Yesus datang ke rumah Simon, tidak ada ciuman sebagai salam. Tidak ada pembasuhan kaki, tidak ada air yang disediakan. Tidak ada minyak ya di kepalanya. Ya. Kemudian ini waktu saya baca ini sepertinya sebuah kelalaian yang disengaja. Yesus diabaikan. Yesus mendapatkan penghinaan. Karena dia tidak senang sama Yesus. Bapak Ibu, saudara jangan lupa, Simon ini orang Farisi. Dia menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari kitab suci sejak dia kecil. Dia sudah menghafal kitab-kitab suci. Di usia 15 tahun paling tidak dia sudah menghafal seluruh perjanjian lama. Ya, dia tahu ada lebih dari ratusan nubuat tentang Mesias. Tapi sayangnya dia gagal mengenali orang yang ada di depannya ini sebagai Mesias. Dia punya pengetahuan, dia punya banyak hal tentang Tuhan dan Mesias, tapi dia gagal mengenali Yesus. Ya, bahwa inilah Mesias yang sedang duduk di depannya, yang kemudian datang tanpa dia ciumi, yang dia tidak basuh kakinya, yang dia tidak urapi dengan minyak. Dia tahu semua tentang Mesias, tapi dia tidak mengenal siapa Mesias itu. Lalu Injil Lukas menceritakan tentang seorang perempuan wanita yang berdosa. Yang Simon dan kawan-kawan tahu siapa wanita ini. Ya, nggak tahu apa yang menggerakkan hati wanita ini untuk datang menjumpai Yesus. Paling tidak dia berkali-kali mendengar tentang Yesus. Dia berkali-kali mendengar bagaimana Yesus mengajar tentang pengampunan. Yesus mengasihi tanpa syarat. Yesus menerima semua orang. Bahkan orang yang paling dikucilkan dan dianggap pengkhianat bangsa yang namanya Sakeus. Yesus mau ke rumahnya. Yesus bergaul dengan orang berdosa. Inilah yang kemudian dia tahu tentang Yesus. Dan dia pengen punya kedekatan lebih dalam lagi dengan Yesus. Dia menerobos melewati halaman, melewati begitu banyak rintangan, melewati semua tatapan-tatapan sinis yang menghakimi dia. Kamu wanita berdosa, layak masuk neraka, layak untuk dirajam batu, layak untuk mati. Semua mata memandang sangat sinis kepada dia. Tapi kerinduan untuk mendekat sama Tuhan itu gak bisa ditahan.
Dia melewati semua tantangan itu. Sampai kemudian dia masuk ke dalam rumah Simon dan mengejutkan semua orang yang ada di sana. Sudah jelas seluruh mata menatap dia dengan mata penghakiman. Bahkan ada yang berkata-kata di dalam batinnya, dicatat oleh Injil Lukas. Kalau dia seorang nabi, apakah dia tidak tahu siapa perempuan ini? Ini perempuan berdosa, pezina. Tapi lihatlah Bapak Ibu Saudara, Yesus menatap dia. Kasihnya dilepaskan. Wanita itu waktu melihat Yesus, mata tanpa penghakiman. Mata yang menerima dia. Dia menangis. Setiap kali dia memandang Yesus, dia semakin menangis. Air matanya bercucuran. Dia membasahi kaki Yesus. Waktu dia melihat kaki Yesus masih berdebu. Artinya belum dicuci. Dia membiarkan air matanya membasahi kaki itu. Dia gak berani minta kain lap. Dia tahu siapa dia orang berdosa. Dia pakai rambutnya yang merupakan mahkota kehormatan bagi seorang wanita. Dia lap kaki Yesus. Dia cium kaki Yesus. Bahkan Bapak Ibu, dia mengambil buli-buli pualam berisi minyak wangi. Kemungkinan besar biasanya dalam tradisi Israel bagi seorang wanita biasanya itu dikalungkan. Ya, semacam pewangian bagi seorang wanita. Dan kita tahu karena profesinya sebagai pelacur, tentu uangnya itu dia pakai sedikit demi sedikit untuk memikat hati para pria. Bergantian para pria dia layani. Tapi hari itu dia bertemu dan dia tahu siapa yang dia temui. Dia tuangkan semuanya. Seolah-olah ini yang terakhir. Saya tidak akan lakukan lagi untuk yang lain. Dia berikan semuanya kepada Yesus. Dia mencium Yesus berulang-ulang. Dia menuangkan minyak. Dia menangis. Dia lap semuanya. Semua hal-hal penyambutan penghormatan yang tidak dilakukan oleh Simon orang Farisi. Yang tahu banyak tentang Tuhan dan Mesias. Tapi tidak mengenal Mesias. Tuhan yang ada di depannya. Sementara seorang wanita berdosa, dia mengenal Tuhan. Dan dia mau lebih dekat sama Tuhan. Bapak Ibu, lihat apa yang Yesus katakan. Lukas 7 ayat 44 sampai 46. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, perhatikan. Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Yesus gak dihormati. Kalau dia tahu itu Mesias, dia pasti menghormati. Mungkin dia sendiri yang akan turun tangan. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Sebuah perbedaan, satu punya pengetahuan, tapi satu punya pengenalan. Dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pemimpin agama ini memiliki banyak pengetahuan. Tapi wanita ini mengenal siapa Yesus. Dia datang kepada Yesus yang menerima dia apa adanya. Yang menatapnya bukan dengan mata penghakiman, tapi penerimaan penuh kasih. Bapak Ibu, kapan terakhir kali kita memiliki momen-momen bersama dengan Yesus seperti yang dialami wanita ini? Kapan terakhir kali Bapak Ibu curahkan isi hatimu? Menangis di hadapannya. Berkeluh kesah, mencurahkan isi hatimu. Kapan terakhir kali air mata menetes di wajah kita waktu kita mengungkapkan betapa kita mengasihi dia? Kapan terakhir kali saudara menunjukkan cintamu kepada Tuhan
dengan penyerahan diri tanpa pamrih. Pertanyaan pagi hari ini, saya akan tanya, apakah saudara tahu tentang Yesus? Saudara pasti tahu tentang Yesus. Pertanyaannya sederhana, apakah kita mengenal Yesus? Apakah kita mengenal Dia? Salah satu pendeta baptis di Florida, dia bilang begini, Pastor Adrian Rogers, Anda tidak dapat mengenal Tuhan hanya dengan mendengar khotbah tentang mengenalnya. Hari ini kan kita 2 minggu ini kan kita dengar khotbah tentang mengenal Tuhan. Tapi saudara tidak bisa mengenal Tuhan hanya dengar khotbah. Kita tidak dapat mengenal siapapun yang kita tidak kenal. Ini benar ya? Kita tidak bisa mengenal seseorang yang kita tidak kenal. Kita perlu punya hubungan dengan Tuhan untuk bisa mengenalnya. Bapak Ibu, lihatlah apa yang kemudian dikatakan oleh Paulus. Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu akan menjadi jauh lebih mulia dari semua yang ada di dalam dunia ini. Tapi kalau saudara menggenggam yang di dunia ini, saudara melepaskan apa yang seharusnya saudara terima dari Tuhan. Paulus berkata, aku melepaskan semuanya yang dianggap mulia, yang dianggap indah, yang dianggap berharga dan bernilai oleh dunia. Aku lepaskan semua demi aku mendapatkan Kristus. Pengenalan akan Tuhan itu memudarkan keindahan dunia. Makin kita kenal Tuhan, dunia itu tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan ini. Jangan berhenti cuma mengetahui tentang Tuhan. Mari beranjak untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Mengetahui tentang Tuhan, mari beranjak mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau kita mengenal Tuhan, saudara akan percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam kitab Mazmur, dia bilang begini, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara akan mentaati Dia. Kalau saudara mentaati Dia, saudara akan punya banyak pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Dan itu akan membawa saudara semakin mengasihi Tuhan. Makin saudara mengenal Tuhan, makin saudara akan mengasihi Dia lebih lagi. Saudara akan mentaati Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kau tahu Yesus, saya percaya kita tidak akan pernah berkata untuk tidak mentaati Dia. Kita akan mengasihi Dia dan melayani Dia. Kalau Bapak Ibu mau menyatakan kasihmu kepada Tuhan dan mau melayani Dia, beritahu saya. Kita akan melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini, amin. Ya, mari belajar seperti wanita ini. Saya tahu saudara mengasihi Tuhan. Tapi mari lebih jauh lagi, lebih dalam lagi untuk mengenal Dia. Mari kita bangkit berdiri.